Oh, ini Oke, sudah ada dokter. Saya ya, akses dulu Bu ya. iya. Minta tolong. Itu sama. Jadi itu saja untuk membantu saya agar tidak terlalu keluar ya dari materi kita. Ya, di saat ini distance learning penguatan untuk nilai-nilai dasar ASN ini ada 2 sesi. Ini sinkronos yang pertama, 2 sesi yang terdiri sinkronos dan asinkronos ya. Sinkronos itu kita pada waktu yang bersamaan, tempat yang bersamaan, kita bisa melakukan proses pembelajaran. Dan asinkronos mungkin waktunya berbeda, tempatnya berbeda, tetapi kita masih bisa berinteraksi dalam satu sama lainnya. Ya, untuk itu sesi pertama ini dengan 2 JP tadi itu yang akan kita lakukan pembelajarannya. Oke. Izin Bu, saya share screen. Boleh, boleh. Ini dulu Pak ya, biodata dulu ya. Oh, biodata dulu, siap. Ya. Nah. Ternyata cepat, cuma soal komunikasi saja ini. Oke. Ya. Ya. Baik, izinkan saya menyampaikan sedikit hal tentang fasilitator Anda, bidik suara Anda dalam penguatan agenda 2 ini. Saya Dr. Gigi Silviani Kesuma, Magister Public Health, ya, adalah sebagai widik suara ahli media di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ini terdapat saluran-saluran komunikasi ya yang bisa menghubungkan kita satu sama lainnya ya, tidak hanya di pelatihan dasar mungkin karena kita adalah teman sejawat, jejaring kerja ya sebagai seorang ASN. Nah, inilah saluran komunikasi ya. Ini nomor handphone sekaligus nomor WhatsApp, email dan alamat rumah ya, alamat email dan alamat rumah. Oke, Sigi ya, Sigi dengan provinsi ya dekat. Oke, sesuai gelarnya, nah, ini pendidikan S1-nya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, kemudian S2-nya di Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ya. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoralnya kembali ke Universitas Hasanuddin. Ya, anak negeri ya, dari SD sampai S lilinnya di negeri semua. Ya, itu anak negeri, NKRI kan. Nah, sebagai seorang widik suara juga dituntut akan kompetensi teknis, yaitu ada kewajiban untuk membuat publikasi-publikasi. Alhamdulillah, publikasi saya sudah ada beberapa, baik berupa proceeding maupun dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal, ya, jurnal nasional dan jurnal internasional. Ya, ini untuk organisasi tentu sangat berpengaruh juga di akreditasi. Kemudian juga ada buku sudah terbit, sejak jadi widik suara nih baru jadi semua ya, karena tuntutan profesi. Nah, ada 2 buku yang diterbitkan oleh The
Nah, kalau pengalaman Tampaknya Ibu Silvi terputus Bapak Ibu. Kita menunggu sejenak. Astaga. Bagaimana suara saya, Pak? Masih terputus? Sudah Bisa? Bu? Oh, Iya, alhamdulillah. terdengar. Ya. Nah, ya, inilah fasilitator ya, certified untuk pelatihan dasar, pelatihan kepemimpinan, pengawas maupun administrator ya. Dan selain itu juga saya masih memberikan mendapat kepercayaan sebagai dosen luar biasa di UIN, Universitas Islam Negeri ya, Ekonomi Bisnis Islam dan Manajemen Diklat. Nah, ini ya, karena ya untuk membantu di dalam pendidikan. Oke. Nah, itu tentang saya, mudah-mudahan cukup ya. Saya untuk mendapatkan sahabat-sahabat baru, teman-teman baru, dan juga tentu kita bisa bertukar pengalaman ya. Anda masuk baru akan melangkahkan kaki di dalam dunia pemerintahan, di dunia aparatur sipil negara. Ya, nah, kalau saya ya sekarang usianya sudah lolita, lolos 50 tahun. Ya, berarti tidak sedikit juga pengalaman yang sudah ada sebagai seorang ASN. Ya, barangkali itu cukup, Panca, saya ke bahan tayang materi saya. Ya, silakan diakses dan juga sebagai seorang ASN ya, dan untuk membantu di era digital ini saya juga beberapa pembelajaran ya, mengakses beberapa pembelajaran untuk lebih efektif efisien ya. Nanti bisa diakses di ini ya, kalau ada grupnya nanti saya kasih biolink saya untuk melihat beberapa konten-konten pembelajaran. Utamanya itu yang Anda butuhkan dalam hal ini, dalam desain rancangan aktualisasi itu kemampuan analisis. Saya ada membuat konten salah satu yang bisa membantu, yaitu sudah tajamkah pisau analisismu? Nah, di sana ada teknik-teknik menganalisa sehingga kita dapat menemukan akar penyebab dari masalah, ya, menemukan akar penyebab masalahnya dan memberikan solusi yang baik, ya, seperti itu. Nah, ini gelarnya ya, dan ada juga gelar informal. Ini mungkin kok tadi beda ya. Oh ya, ini ada gelar non formal, yaitu certified trainer Harmony Life Coach. Nah, sebagai coach ya, jadi itu. Jadi punya sertifikat juga, tetapi itu informal, non formal. Ya.
Jadi boleh kata widesuara, dokter gigi saya juga masih tetap melakukan pelayanan profesionalnya ya dengan mengatur waktu ya. Nah, saya praktek di rumah sekarang, nggak lagi di klinik. Nah, sebagai seorang ASN kita dituntut untuk kompetensi manajerial, kompetensi teknis fungsional ya. Ini manajerial dan teknis fungsional. Anda itu pada pelatihan dasar itu sudah ada dua ini. Nah, sekarang kita sebagai lembaga diklat ini juga harus mulai melirik ya, mulai mempersiapkan, menyiapkan kurikulumnya, apanya semua itu kompetensi sosial kultural ya, karena ini sudah ada di manajemen ASN, kemudian perkalan ya. Ini semua para ASN ini kompetensi sosial kultural ini juga perlu dikembangkan ya. Oleh karena itu ini yang perlu kita tahu kompetensi bagi seorang ASN. Ya, demikian. Kemudian ke bawahnya, Pak. Next, lanjut. Kayaknya ini PDF jadi harus ditarik. Nah, ya, ini agenda 2, nilai-nilai dasar. Nah, kita sebagai seorang ASN, servant leader, ya, adalah leader yang melayani, pemimpin yang melayani. Itulah ya, kita selalu melakukan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, di dalamnya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Siapakah dia? Itulah para ASN, sumber daya manusia sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena peran dan fungsi ASN sendiri tak lain dan tak bukan adalah sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelaksana kebijakan, berarti peraturan dan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat atau lembaga, bahwa para ASN-nya lah yang sebagai contoh, role model, pelaksana kebijakan tersebut. Dan yang terakhir, pemersatu dan perekat bangsa. Karena kita tahu saat ini era VUCA, ya, di mana situasi yang bergerak dengan cepat, penuh ketidakpastian, penuh ancaman, ya, kita sudah mengalami di awal tahun 2020, ya, pemerintah sudah menetapkan bahwa adanya pandemi COVID-19 itu ditetapkan sebagai bencana non alam, sebagai bencana nasional. Itu artinya para ASN lah yang harusnya lebih mencontohkan ya, apa upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kerugian atau keadaan yang dalam kritis itu tersebut. Khusus Sulawesi Tengah, tahun 2018 kita pun mengalami krisis, yaitu bencana nasional juga. Ya, tapi dia bencana alam. Kalau COVID ini bencana non alam, ya. Itu sekedar penyampaian. Nah, oleh karena itu, di agenda 3 sebentar teman-teman akan mendapatkan lagi penguatan peran dan kedudukan ASN di dalam mewujudkan smart governance. Ya. Smart, ASN yang smart. Di agenda 2 ini Anda lebih diharapkan bisa menginternalisasi nilai-nilai dasar. Ya. Apa nilai-nilai dasar itu? Ya, itulah berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, kolaboratif, kompeten ya, kompeten, kolaboratif, akuntabel, dan apa yang terakhir? Kolaborasi. Harmoni. Kolaboratif. Yang terakhir kolaboratif. Itu. Jadi berakhlak ini jangan kita hanya melisankan saja, tetapi bisa menginternalisasi nilai-nilai dasar itu. Bagaimana caranya? Nanti teman-teman akan menghabituasikan. Ya. Nanti di akhir pembelajaran
distance learning ini Anda akan mendapatkan seorang coach ya untuk mendesain rancangan kegiatannya. Apa kegiatan apa ya? Tentu dari analisis Anda, mulai berangkat dari isunya, kemudian masalah utamanya apa, penyebab masalahnya apa, akar penyebab masalahnya apa. Ya, sehingga Anda tahu apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang ASN yang punya kompetensi sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi Anda di dalam organisasi. Itu aja. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu kompetensi. Pokoknya, oh ini PKL buat, USG buat, terus tiba-tiba sudah ada judulnya, kegiatannya ya ikut-ikutan, bikin sosialisasi, ya lain juga bikin sosialisasi. Ya, sebenarnya kita memulai dari diri sendiri, pandai melihat, ya, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam atau di sekitarnya, dan memberikan solusi, alternatif solusi bagi perbaikan yang akan datang. Ya, seperti itu. Nah, lanjut Pak. Maaf, jadi asrot ya Pak Anca ya. Tahu asrot? Asisten sorot. Siap, Bu, siap. Makasih Pak. Ya, nah, ini pembelajaran juga nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, tapi pra pandemi. Ini sebelum pandemi, ya, di mana kita identifikasi nggak ada masker kan, nggak ada tanda-tanda masker. Kalau sekarang gampang sekali bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Oh, ada maskernya. Kalau dia dipakai pasti ada di dadanya. Ya, nah itu cara-cara teknik identifikasi, kita melatih diri kita untuk melihat sesuatu dan menemukan sesuatu. Ya, nah itu dia. Ya, lain masa, lain juga kenangannya. Ya, saya sengaja taruh situ supaya tersimpan nih properti-properti saya pada saat memfasilitasi peserta Latsar. Oke. Nah, berikutnya. Oh iya, mending saya lihat di sini. Nah, di kurikulum 2020 ini, 2021 ya, 2021 terbaru nih. Nah, pelatihan dasar ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Kalau dulu nilai-nilai dasar itu aneka. Ya, akronimnya aneka. Akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, anti korupsi. Ya. Nah, itu pada saat itu itulah yang dibutuhkan oleh negara ini. Tapi sekarang ada lagi perubahan. Dan memang ASN dituntut untuk adaptif, ya. Salah satu nilai-nilainya adalah adaptif. Menyesuaikan diri. Bisa menyikapi perubahan. Kenapa Pak? Ada ya, adaptif ya? Ada. Ya itu adaptif itu bisa beradaptasi dengan situasi yang berubah. Sebelumnya kita tak pernah kenal virtual ini, ruang kelas yang kita tidak pernah bertemu fisik. Kita tatap maya saja, tidak ada tatap muka. Nah, tetapi kurikulum ini didesain menjadi blended learning, ya. Jadi ada distance learning-nya, ada klasikalnya. Nah, nanti sebentar lagi setelah ini Anda sudah seminar, melaksanakan aktualisasinya, kemudian masuk ke kelas klasikal. Nah, disitulah akan ada pertemuan dan hanya 6 hari. Kalau dulu klasikal itu ya 1 bulan, 2 bulan. Ya, tapi sekarang kita cuma 6 hari didesain dan itu pun sudah seminar akhir. Ya, itu kira-kira roadmap yang akan Anda jalani. Nah, kalau pelatihan dasar dulu berbasis mata pelatihan. Jadi ada mata pelatihan pelayanan publik, manajemen ASN, rule of government, ya,
Nah, itu di agenda 3 ya. Nah, terus mata pelatihan nilai-nilai dasar ini ada akuntabel, nasionalisme itu sendiri-sendiri. Widya Iswaranya sendiri-sendiri ya. Tapi kalau sekarang itu berbasis agenda. Ya, teman-teman sudah lalui beberapa agenda. Nah, berbasis agenda. Yang mana kurikulum ini berbasis agenda adalah untuk pembentukan karakter PNS. Dan ditambahkan nanti agenda penguatan bidang teknis. Ya, nah, itulah Anda nanti akan menunjukkan peran dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan, perekat dan pemersatu bangsa. Saya sengaja memang hantarkan dari awal sampai ini karena jangan Anda cuma menjalani, melalui begitu saja. Setelah pelatihan dasar selesai, penutupan semua berlalu tanpa kesan, ya. Kecuali tentu ada yang cilok. Tahu cilok? Cinta lokasi. Ya, lokasinya mana? Virtual dan kan kelompok. Walaupun satu grup atau apa ya mungkin pasti. Saya yakin ada kelompok resmi, ada kelompok tidak resmi, ya. Karena kalau kelompok resmi kan ada panitia, ada WI, ya. Gitulah, memang zamannya anak muda memang ya sesuatu dilakukan dengan senang hati, ya, tidak tertekan. Karena memang suasana hati yang senang, suasana hati yang gembira itulah yang bisa melahirkan pemikiran-pemikiran kreatif. Ya, orang tidak bisa kreatif kalau tertekan, tak berdaya, ya, dibatasi. Oh, itu sulit itu. Jangan muluk-muluk mau harapkan hasil yang kreatif kalau ada keterbatasan. Oke, next Pak. Boleh ke atas. Nah. Oke deh, ya. Jadi berbasis agenda. Nah, agenda pembentukan karakter ini Anda sudah lalui ya. Agenda 1, sikap perilaku bela negara. Di sana ada wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, isu kontemporer. Apa itu isu kontemporer? Isu-isu yang mengancam kestabilan negara. Seperti apa? Korupsi, narkoba, radikalisme, hoax, apalagi. Itu diperkenalkan, apalagi di saat ini era digital. Ya, mudah sekali orang mengancam kestabilan negara kita berbasis teknologi. Tapi yang akan Anda bawa dalam isu kontemporer, di sini Anda diperkenalkan alat-alat analisis, alat bantu analisis. Namanya alat bantu, bukan itu yang utama. Ya, tetapi bagaimana Anda bisa memahami, mempunyai cara pandang, cara pikir, kemudian merubah cara kerja. Di situ satu kesatuan, karena kompetensi Anda, karakter Anda itu dibentuk oleh kognitif, ya, ilmu pengetahuannya, ranah kognitif, kemudian soul, jiwanya, nuraninya. Nah, di nurani inilah ada nilai-nilai dasar itu. Kemudian ada attitude. Attitude inilah yang disebut sikap perilaku. Sikap perilaku apa? Sikap perilaku sebagai seorang ASN yang profesional, yang berkarakter, berdaya saing internasional, berdaya saing tinggi. Dan itulah roadmap di tahun 2025. Ya. Jadi Kemenpan, LAN itu sudah punya roadmap bahwa ASN 2025 itu adalah birokrasi berkelas dunia. Bisakah itu kita wujudkan? Dengan kurikulum ini, dengan orang-orang seperti Anda yang memang mau melalui proses-prosesnya, itu tidak akan sulit. Ya,
Kita sudah bentuk, tapi masing-masing orang ini mempunyai cara belajar yang berbeda. Jadi kita hanya menstimuli ya teman-teman supaya punya kemauan, semangat bela negara. Supaya memang benar-benar sudah menginternalisasi nilai-nilai dasar ini dan memahami kedudukan dan perannya sebagai seorang PNS. Itulah semua yang akan Anda habituasikan. Tidak mungkin Anda kerjakan kalau tidak berasal dari kognitifnya tadi atau pengetahuannya, ilmunya, pengalamannya. Jadi setiap orang akan berbeda prosesnya. Jadi jangan takut berbeda dengan teman-teman. Karena setiap orang punya cara pikir sendiri, cara pandang sendiri, punya pengalaman sendiri, latar belakang keluarga sendiri, latar belakang pendidikan berbeda. Jadi cobalah, beranilah untuk menggali ya pikiran-pikiran Anda. Karena seperti fenomena gunung es, iceberg mountain, yang nampak itu di permukaan laut hanya bagian kecil. Tetapi sesungguhnya yang lebih kuat, yang lebih dahsyat, itu terletak di dasar laut. Kalau pada manusia, di dalam dirinya terdapat kompetensi-kompetensi yang tidak bisa kelihatan dengan alat apapun. Dia hanya bisa terlihat kalau dia menunjukkannya. Kompetensi itu tidak ditahu juga. Jadi mulai dari gagasan, kita akan membangun atau memberikan inovasi-inovasi ya, sehingga itulah Anda diminta untuk ya membuat kegiatan-kegiatan yang diawali dengan proses berpikir kritis, yaitu analisis. Nah, kalau sampai sini ada yang mau acung jari atau raise hand, disilahkan ya. Nah, Pak Anca bisa bantu saya karena saya masih tetap pakai handphone ini ya, tetapi saya tetap bisa ada di kelas lah ya. Oke. Nah, sekarang di agenda 2, nilai-nilai dasar. Ya, terbaru saat ini kita berakhlak. Jadi kalau ini cuma akronimnya, tapi sesungguhnya ada orang bilang, ASN berakhlak, ya pikir berakhlak itu budi baik atau apa. Tetapi di dalamnya terlalu banyak kode-kode perilaku yang harus kita maknai dengan jelas. Nah, di dalam rancangan Anda, itu harus termuat kegiatannya ini, tahapannya ini, outputnya ini, dan nilai-nilai dasar apa yang bisa ditunjukkan dalam kegiatan. Gitu. Setelah aktualisasi, Anda masuk untuk evaluasi akhir, Anda membawa bukti-bukti. Apa yang sudah dirancang itu bukti-buktinya ini. Ya, karena kita tidak terlibat. Jadi, sebagai seorang ASN Smart, Anda mampu memvisualisasikan sebenarnya. Bukan cuma ada di laporan, tetapi bagaimana bisa memvisualisasikan kegiatan itu sehingga bisa menyajikan ke khalayak ramai ya, bahwa kegiatan aktualisasi seorang CPNS dari siapa, jabatan fungsional apa itu ya seperti ini. Ini nilai dasar yang ditunjukkan. Ya, jadi saya tidak banyak lagi apa itu berakhlak, apa itu kode perilakunya, karena percuma ya kalau dihafal. Tetapi yang paling penting Anda memaknai. Ya, oke. Nah, kalau di agenda 3 itu kedudukan dan peran PNS. Ada 2 yang penting di sana. Ada manajemen ASN, ada smart ASN. Ya, smart ASN itu sangat terkait dengan literasi digital. Ya. Digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Untuk bisa menjalankan peran dan fungsi Anda sebagai seorang ASN, pelayan masyarakat, perekat, pelaksana kebijakan, perekat dan pemersatu bangsa.
itulah ASN yang smart. Jadi tidak sulit mewujudkan smart governance. Lebih digital saat ini. Kalau bukan dunia digital saat ini, kita tidak bisa seperti ini. Ya. Ada efisiensi anggaran di sini. Kegiatan 1 bulan makan dan minum, kita bisa ciutkan 6 hari. Berapa? Ya. Tetapi, kita juga tidak bisa kehilangan substansinya. Ya, bahwa kita akan mewujudkan seorang ASN yang berkarakter dan profesional. Ya, sehingga dipakailah metode blended learning ini. Ya, kemudian habituasi, aktualisasi dari seluruh pembelajaran. Ya, jadi bagaimana Anda memanai? Kuncinya tuh di sini. Kalau siapa tuh penyanyi dangdut tuh? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku. Nah, siapa tuh? Ya. Nah, ada lagunya kan itu, tapi prosesnya tuh di sini, ya. Kalau untuk membangun karakter, ya. Artinya apa nih? Kemampuan berpikir kritis, ya. Itu dia. Oke. Lanjut. Silakan. Kalau ada yang tergugah atau menyentuh dan ingin kita diskusikan, kita angkat, silakan raise hand ya. Supaya kita bisa diskusi, karena ini adalah cara pembelajaran orang dewasa, ya. Saya bukan mau mengajarkan kepada teman-teman, tapi bagaimana menstimuli Anda untuk bisa melihat sesuatu, menanggapi sesuatu, dan mungkin menanggapi sesuatu dan mungkin juga memberikan alternatif ya, perbaikan atau solusi. Nah, dalam pengertiannya, nilai dasar ini adalah sesuatu yang diyakini sebagai hal yang baik atau benar dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, kejujuran, kebenaran, keterbukaan, persatuan, gotong royong, dan tanggung jawab kerja. Ya, saya yakin bukan saat ini, bukan saat mengikuti pelatihan dasar Anda mengenal arti kejujuran. Ya, jujurlah padaku. Ya, ada lagunya juga tuh. Ya. Sejak kecil dalam lingkungan keluarga kita sudah diajarkan kejujuran. Mau pakai barang orang, minta izin, pinjam, minta tolong. Itu kan etika semua. Ya. Ucapkan terima kasih. Dan pada ASN saat ini, sesuai dengan ininya, ya lebih banyak kepada peran dan fungsinya. Kejujuran ini peran dan fungsinya sebagai seorang ASN. Ya, kode etik itu juga aturan tentang sikap yang dianggap baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas dilakukan oleh individu atau kelompok manusia berdasarkan nilai kehidupan yang dilayani. Dan itu ada sanksinya kalau dilanggar, yaitu sanksi moral. Ya, nah, banyak yang ini orang dikasih sanksi moral, ya. Ya, banyak contoh-contohnya. Tidak memenuhi aturan, ya, itu biasanya dengan sendiri lingkungan sosialnya akan membuat penolakan-penolakan, ya. Kemudian kode perilakunya, yaitu aturan tentang perhatian yang boleh atau tidak boleh dilakukan individu atau kelompok manusia sesuai dengan kesepakatan bersama. Apa itu? Ya, peraturan. Dan sanksinya juga kalau pelanggaran kode perilaku berupa sanksi administrasi, ya. Apakah dipecat, ini tidak hormat, ya. Nah, itu semua sanksi administrasi. Nah, khusus narkoba, jangan main-main, ya. Kelihatan sepele,
Siapa tahu ada yang mau coba-coba, tapi sejak Anda berstatus ASN, jangan coba-coba. Ya, begitu ada laporan, begitu terbukti atau tidak, langsung Anda dikeluarkan. Mohon maaf. Karena itulah komitmen bahwa kita akan bergerak, punya karakter. Ada kebijakannya. Kalau dulu masih banyak teman-teman ASN ya, lalu ini masih selamat, masih ini sampai sekarang tidak ada apa-apa. Tapi sejak saat ini sistem sedang berjalan. Begitu juga ya yang lainnya. Oke, kita lanjut. Belum ada pertanyaan. Saya lanjut kalau belum ada pertanyaan. Belum ada yang resen. Minta tolong Pak Enca ya kalau ada yang resen. Nah, boleh kita lihat. Oke, nah di sini nilai dasar ya ini. Mengapa ini penting? Nilai dasar, kode etik, kode perilaku. Karena sebagai self control. Ya. Kode etik dan kode perilaku merupakan self control bagi ASN untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, ya, secara profesional. Sebagai kontrol diri. Kemudian profesionalitas. Itu ditunjukkan dengan menunjukkan kompetensi yang dimiliki. Tetapi juga pada sikap dan kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku. Profesional ini erat kaitannya dengan etika ASN dalam bekerja. Etika, kemudian kualitas, itulah profesionalisme. Sikap perilakunya pun harus menunjukkan profesional. Karena ASN ini adalah sebuah profesi. Ya. Itu. Jadi kalau malu sebagai seorang ASN, Anda punya status ASN, tetapi sikap perilaku Anda belum menunjukkan. Ada yang raise hand ini. Dari tadi aku lihat di sini ya. Siapa ini? Pak. Nah, silakan Pak. Baik Bu. Dr. Henry, silakan. Terima kasih Bu Dokter. Ibu, saya ingin bertanya mengenai nilai core value ASN ini kan saat di tempat pelatihan ini kan ditanamkan kepada kami nilai-nilai core value ini. Nah, namun pada saat nanti kita kembali ke tempat kerja kan kita akan menghadapi tidak semua ASN itu pernah mendapatkan nilai core value ini. Nah, mungkin saja akan terdapat kayak ketidaksesuaian atau belum tahu tentang ASN ini. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi itu? Apalagi kalau misalnya di lingkungan nanti kita kan masih baru, pasti akan agak malu begitu untuk menegur yang lebih tua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya yang sangat kritis ya. Itulah yang situasi yang kita hadapi. Ya. Tetapi Anda tahu bahwa nilai-nilai dasar ini itu memang terinternalisasi bagi setiap peserta. Tidak diharapkan untuk di orang lain. Jadi Anda mengaktualisasikan nilai-nilai dasar itu sebenarnya untuk Anda. Bukan kepada yang guru itu kepada muridnya. Jadi yang nilai-nilai berakhlak itu diinikan kepada muridnya, padahal bukan. Ya, bagi Anda sebagai seorang ASN. Adapun siswa, rekan kerja atau apa itu adalah orang-orang yang berkolaborasi dengan kita untuk melaksanakan kegiatan. Bagaimana caranya orang yang tidak pernah kenal berakhlak ini? Tapi yakinlah, yang ikut tahun belakangan ini ada nilai-nilai NIK, kita juga pakai kurikulum yang sama ya. Tapi sejak 2021 ya, berakhlak ini dicanangkan bulan berapa ya? Baru 2021 ini bulan tahunnya apa? Baru tahun lalu. Nah, ini semua sudah ke sini. Bukan ASN muda saja, tetapi ASN tua juga harusnya menunjukkan nilai ini. Nah, beruntunglah Anda yang mengikuti pelatihan dasar di saat ini.
beruntungnya adalah Anda sudah melalui kompetisi, ya tidak semua, masih banyak teman-teman yang tidak seberuntung Anda bisa sampai pada tahapan pelatihan dasar, mengikuti pelatihan dasar. Nah, bagaimana caranya yang mereka yang belum terpapar dengan nilai core value ini? Jawabannya itu mulai dari diri sendiri. Anda para ASN lah yang menjadi role model di organisasi dulu. Lebih luas lagi ke tingkat kabupaten Sigi, ASN-nya kalau ada yang mau lakukan penelitian yang bagaimana yang sudah menerapkan nilai-nilai dasar. Ya, satu saja, kejujuran. Ya, itu saja yang mungkin dilihat. Nah, bisa. Lakukan survei, lakukan wawancara, lakukan penelitian ya, tapi kita lebih banyak ini kebiasaan aja dulu. Karena seperti kita bangun pagi, mandi, ke kantor, ada enggak yang perlu lihat catatan? Setelah mandi saya mau ngapain ya? Setelah mandi pakai baju, pakai sepatu, ambil kunci kendaraan, itu semua sudah diatur dalam pikiran bawah sadar kita. Anda sambil WhatsAppan pun bisa pasang sepatu, bisa kancing baju. Itulah karena kemampuan kita untuk otak kanan, otak kiri. Ya, nah, jawab pertanyaannya tadi. Tidak usah risau dan galau karena orang lain, karena memang masing-masing orang punya tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab kita adalah pekerjaan kita, tugas dan fungsi kita. Dan percayalah, selama dia manusia masih ada itu, ya, lihat yang baik, ya, terserah dia dapat hidayahnya di mana. Ya, kalau dia dapat hidayah karena Dr. Henry, wah, dapat pahala juga, ya, dapat amalan ya. Mungkin Anda tidak berkata apa-apa, tetapi melihat Anda begitu etos kerjanya sangat bagus, tanggung jawabnya dengan pekerjaan dan menunjukkan kompetensi yang bagus, ya, dalam melaksanakan ini mutu pekerjaannya, pokoknya semua yang bagus-bagus lah ya, anak milenial. Oh, jebolan angkatan 108 pelatihan dasar, ya. Itu sudah usaha yang mungkin sedikit tetapi manfaatnya besar. Jadi orang-orang yang terpapar, biarkan dia melalui prosesnya. Tapi makin banyak dalam organisasi kita, makin banyak kesini-kesininya Anda jadi senior, kemudian masuk lagi CPNS baru, juga ini yang sama. Sehingga nanti, ya, kalau yang lama-lama yang ini ya, sebentar lagi mungkin pensiun, ya, berarti tanggung jawabnya juga sudah kurang kan? Kewenangannya juga sudah kurang. Ya, apalagi ke depan kita akan sedang digodok ya sistem merit. Di dalam sistem merit ini ada 3 unsur, kinerja, kompetensi, dan satu lagi apa tuh? Jadi orang yang mungkin satu angkatan sama jabatannya belum tentu penghasilannya sama. Ya, tergantung bagaimana dia berkontribusi. Ya, ada resiko kerja dan lain sebagainya, itu diperhitungkan. Anda yang lebih rajin, jangan khawatir, itu berdampak pada poin. Ya. Nah, yang akan dikonversi ke rupiah. Jadi kalau sekarang enak, kalau golongan 3 ya gajinya sebegini, golongan 4 ya gajinya seperti ini. Tapi di masa-masa datang, pada saat sistem merit, memang sistem merit ini sudah diberlakukan di Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, ya, remunerasi itu sudah diinikan. Ya, tapi belum tentu semua daerah juga bisa melaksanakan karena mungkin banyak hal. Tapi itu, misalnya di dalamnya ada aspek mutu, ada aspek tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, nah, yang penting bangga melayani bangsa. Ini kan ASN ini background kita nih, asal CPNS tinggi.
angkatan 8. Ya, 108. Ya. Saya ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Jadi bukan sekedar gambar. Ya, itu untuk membantu menginternalisasi nilai-nilai dasar tadi. Anda adalah perwakilan pemerintah di tengah masyarakat. Ujung tombak pemerintah dalam masyarakat. Karena apa? ASN lah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Sehingga dalam Undang-Undang ASN diberikan hak dan kewajibannya. Haknya apa? Gaji, hak pengembangan kompetensi, ya, hak untuk jaminan, ya, jaminan hari tua, jaminan kesehatan. Jadi bersyukurlah kita sebagai seorang ASN ini diberi rasa aman. Rasa aman dari apa? Ke sebuah kepastian. Anda walaupun kemarin pandemi kita tidak berkantor, work from home, kita harus tetap bekerja. Tidak harus masuk kantor, tapi gaji juga tetap masuk rekening. Ya enggak? Bagaimana yang kalian yang harus membuka toko, harus ngojek, baru bisa memenuhi tuntutan hidupnya. Tapi kita para ASN, alhamdulillah, sudah dijamin oleh negara. Ya. Negara yang bertanggung jawab memikirkan semua, ya. Nah, oleh karena banyak kebijakan-kebijakan. Oke, terima kasih. Dr. Henry, apakah sudah menjawab? Iya, sudah Bu. Terima kasih Bu Dokter. Ya, mudah-mudahan Anda tergugah, terinspirasi dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kompetensi Anda. Ya, teruslah berlatih, teruslah memberi manfaat bagi sesama karena makhluk yang paling mulia adalah yang memberi manfaat kepada makhluk lainnya, ya, atau sesamanya. Siapa makhluk lainnya? Jadi sama hewan pun, sama tumbuhan pun, ya, itu harus bisa saling memberi manfaat. Buktinya, sistem pernafasan kita, malam hari kita akan mengeluarkan CO2. Tumbuhan membutuhkan CO2 itu. Pagi hari kita membutuhkan udara yang segar, O2. O2 itu dikeluarkan oleh tumbuhan. Begitu Allah menciptakan sebuah sistem dalam dunia ini, di mana satu makhluk yang lainnya itu saling memberi manfaat. Kebutuhan gizi kita dari hewan, sebentar lagi kurban. Nah, itu perbaikan gizi itu. Ya, sumber protein yang tinggi pada daging. Oke. Seperti itu. Nah, kita maknai peran dan kedudukan ASN ya, jangan sebatas apa ya, menghafal. Tetapi marilah, nah, itu tentu perlu pembiasaan, berpikir kritis, ya, melihat apa yang terjadi di sekitar kita dan ada kemauan untuk selalu memberi manfaat. Ya, nilai dasar juga ini adalah sebagai standar. Ya, standar itu adalah ukuran bersama. Ya. Ukuran yang bersama yang berfungsi untuk menilai apakah perilaku dari ASN dapat dinilai baik atau buruk. Ya. Kode peran. Jadi ada keyword kan? Ada kode perilaku kan? Dalam setiap berorientasi pelayanan, apa keywordnya? Apa kode perilakunya? Ya, itulah standarnya. Jadi siapapun yang ini itu ukurannya. Jadi kalau bagus penerapannya, pasti standarnya bagus. Itulah yang disebut kita saya pelayan itu pelayanan prima. Ya, dimulai dari diri sendiri. Karena satu buah pelayanan tentu bukan kita sendiri yang bekerja, ada orang lain, ada yang tugas lain, ada manajerial, ada fungsional.
Ya, itulah satu kesatuan yang akan disebut pelayanan. Manajerial manajemen yang memikirkan anggaran, memikirkan sarana, yang fungsinya bagaimana mengerjakan. Nah, gitu. Oke, silakan lanjut ke bawah. Nah, core value berakhlak. Ya, ini dia berakhlak. Ya, kalau ini silahkan ya berkunjung ke channel saya. Nah, ini lengkapnya ada ya. Di sini huruf-hurufnya menari-menari, bergerak. Ya, nah itu berakhlak. Supaya apa? Kita enak bisa langsung tertangkap oleh indera mata kita, penglihatan kita, ya, mendengar. Itu semua adalah stimuli yang bisa memasukkan atau membuat kita lebih kaya, ya, lebih ini lagi. Ya, ya kita sudah tahu ya, ini kolaboratif, adaptif, akuntabel. Ya, lanjut Pak. Berorientasi pelayanan ya. Jadi satu aja ya. Yang lainnya silakan dibaca lagi atau disinkronus kedua, nanti kita ini lagi perdalam lagi ya. Yaitu komitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Ya, untuk memenuhi kepuasan masyarakat inilah yang kita butuhkan standar. Ya, ada kita sebut standar pelayanan minimal. Artinya, kalau sudah sesuai dengan standarnya, berarti pelayanannya udah bagus. Dan kalau lebih dari standar, itulah pelayanan prima. Tetapi kalau di bawah standar, itu berarti pelayanannya buruk. Kan seperti itu. Jadi dari sisi manapun, dari pemerintahannya, dari providernya, pemberi pelayanannya, maupun dari masyarakatnya, itu sama cara pandangnya. Ya, nah, apa keywordnya? Responsivitas, ya, responsif. Kalau ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, ya harus kita responsif untuk memenuhi harapannya. Tetapi kadang-kadang masyarakat juga harapannya berlebihan. Nah, kita kembali ke standar. Apa standarnya? Kalau kita sudah mencapai standar, berusaha bekerja sesuai standar, ya orang lain atau masyarakat itu tidak bisa melebihi standar. Karena dalam sebuah pelayanan banyak faktor ya. Ada anggaran di dalamnya, ada sarana prasarana, ada orang lain, ada pimpinan. Itu dia. Nah, tetapi sikap perilaku kita tetap mencerminkan seorang ASN yang berorientasi pelayanan. Kemudian ada kualitas di dalamnya, ada aspek mutu, dan juga ada kepuasan masyarakat. Nah, apa afirmasinya? Kalimat afirmasinya adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu komitmen kita. Jadi nilai-nilai berakhlak itu, khususnya berorientasi pelayanan, itu ujung-ujungnya adalah kepuasan masyarakat. Makin banyak masyarakat puas. Nah, ini kalau di perumahsakitan, ya, saya spesialisasinya perumahsakitan. Keahliannya saya itu di perumahsakitan. Ya. Bahwa sistem JKN saat ini adalah siapapun bisa memberikan pelayanan. Dan yang dipilih masyarakat itulah yang bisa menambah benefit bagi rumah organisasinya. Karena sistem akan di sana, orang datang dilayani, ketunjukan kartu, maka kita sudah memberikan pelayanan duluan, prabayar, ya, pasca bayar, memberikan dulu pelayanan, tinggal diklaim, di cross check di BPJS, dah sudah masuk. Biaya itu, biaya pelayanan itu langsung masuk ke rekening rumah sakit. Apalagi kalau rumah sakitnya sudah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, bisa mengelola keuangannya sendiri. Ya.
Tidak banyak, laporan keuangannya berbeda karena memang rumah sakit harus dikelola secara bisnis. Bukan lagi kalau dulu rumah sakit adalah fungsi sosial. Benar-benar karena mengharapkan satu-satunya sumber dana adalah dari APBD atau APBN, anggaran pemerintah. Tapi kalau mau bertahan begitu ketinggalan. Oleh karena dulu banyak masalah, nggak ada obat, pasien Jamkesmas merintih atau mengkritisi, nah tidak bisa. Dan bagaimana caranya sehingga kepuasan masyarakat ini dipilih dan meningkatkan benefit? Perbaiki mutumu, perbaiki sikapmu sama masyarakat, karena masyarakat itu kebutuhannya macam-macam. Ada yang suka pelayannya ramah, ada yang suka pelayanannya cepat, ada yang tanpa biaya, yang gratis. Nah itu beda-beda semua. Jadi kita kembali ke standar, ya. Ini baru satu nilai loh, berorientasi pelayanan, tapi kita sudah sangat luas membahasnya. Ya. Nah, kode etiknya apa? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif. Jadi kalau ada masalah, jangan masyarakatnya yang dipimpong atau di ini, ya harus ini, siapkan ini, ya, gitu. Tapi berilah solusi. Apa kebutuhannya? Kita cepat selesaikan. Itu akan menimbulkan kepuasan. Ternyata pemerintahan sekarang itu udah beda dengan yang dulu. Ya? Dan dapat diandalkan. Mereka percaya. Ya, karena kalau nggak percaya, sebaik apapun itu juga kalau tidak percaya ya semua bisa tidak nyambung ya, tidak ini karena kita berusahakan yang terbaik, ternyata dia curiga lagi. Oh, pasti dia baik begini karena pasti banyak bonusnya. Nah, gitu kan? Ya, gitu. Padahal kita bekerja sesuai standar. Tapi dia, oh, pasti karena nanti supaya dapat bonus apa-apa. Padahal memang itu sudah standar kita. Kita harus ramah, cekatan, dan dapat diandalkan. Jadi melakukan perbaikan tiada henti. Nah ini. Jadi kalau ada sesuatu yang keluhan, segera responsif ya, segera lakukan perbaikan sehingga orang lain pun tidak sempat mendapatkan hal yang sama pelayanan. Ya tentu ini semua terpulang dari masing-masing orang ya. Nah, tapi jangan pesimis. Ya, kita akan bergerak dari waktu ke waktu. Sudah banyak pembelajaran hidup. Ya, itu artinya kita sampai pada saat ini dengan adanya COVID, banyak teman-teman kita yang terpaksa ini ya berakhir hidupnya walaupun masih muda, masih ini. Itu adalah suatu pembelajaran hidup bahwa ya sesuatu akan selalu persiapkan diri kita ya memasuki apa dalam proses ya manfaatnya itu dia semuanya. Kita harus juga pandai bersyukur atas apa yang telah kita capai. Itulah nanti yang melahirkan karakter yang profesional. Ya. Oke. Kita sampai jam berapa? Panca? Jam 4, Bu. Mulainya kan tadi 2.45. Siap. 3.45 mungkin. Iya. 2.45 ya? Yang tadi sudah sesuai jamnya, jam di jadwal sampai jam berapa Pak kita? 90 menit kan? 2 JP Bu, 90 menit. Iya betul, sorry. Iya. Jadi kalau 2.45 itu 90 menit 1 jam sampai Jadwal saja. Tidak usah ikuti ininya Pak. Yang penting saya substansinya ini ya. Siap Bu. Nah, kalau di jadwal kan dari 13 dari jam 1 sampai 14.30 Bu. 2.30. Jadi kalau tadi mulainya kita jam 3, 3:30 bolehlah ya 3 ya kita oke. Mungkin dari sini nilai-nilainya silakan teman-teman lanjutkan. Nanti kalau sempat, kapan lagi sesi keduanya Pak Anca? hari Selasa Bu. Hari Selasa. Tanggal 28. Ada ujian parigi sore ya?
Jam Mudah-mudahan 7.30 malam. Pagi. pagi, Bu. Iya. Bagaimana itu? Baru parigi ditunda ke hari Selasa. Oke, keduanya cari waktu saja kita Pak Yanca ya. Bisa mungkin Siap, kita siap, atur Bu. Iya. supaya jalan. Itulah akibat penundaan, semua terpengaruh kan. Nggak apa-apa lah untuk organisasi. Ya, saya berharap teman-teman semua di sini bisa mendapatkan pembelajarannya, dan mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada 1-2 orang yang ingin memberikan respon atau komentar tentang core value atau nilai-nilai dasar berakhlak ini. Ini satu tadi yang saya sampaikan, baru nilai-nilai yang berorientasi pelayanan. Tetapi kita bisa maknai lebih jauh, lebih luas dalam pembelajaran kita. Ya, silahkan siapa supaya saya bisa juga lihat siapa-siapa orang yang di kelompok ini ya, selain dokter siapa tadi, Robi, dokter siapa? Ya, susah ini kalau dokter Henry. Apa namanya, kalau lewat handphone ya begini, cuman 1 orang yang bisa ini ya. Kalau laptop kan kelihatan semua. Oke. Mohon izin, Bu. Ini Pak Muhammad Apriawan, SM. Sarjana apa itu, Pak? Sarjana manajemen, Bu. Oh, saya kira sarjana makan. Ya, Bu. Oke, baik. Silakan Pak Apriawan. Ya, Bu, Lahir izin bulan April ya? bertanya. Ya, Lahir Bu, bulan April, April. betul. Itu sudah kuduga. Ya, silakan. Ya. Ini terkait yang pertama hak dan kewajiban tadi yang Ibu sempat jelaskan, Bu. Di mana setelah kita melakukan kewajiban kita, kemudian seiring berjalannya waktu ketika hak kita tidak dapat terpenuhi, Bu. Umpamanya mungkin gaji kita atau insentif kita yang tidak bisa dipenuhi, apa yang bisa kami lakukan untuk bisa mendapatkan hak kami itu, Bu. Kemudian kemana kami harus mengadu. Yang kedua, Bu, terkait dengan mungkin ini belum disempat Ibu bahas tentang loyalitas, Bu, core value di berakhlak. Ya, Bu. Jadi umpamanya contoh kasus kalau di suatu instansi itu terjadi mungkin konflik antara pimpinan atau kepala dinas dengan kepala bidang, di mana umpamanya saya berada di bawahnya kepala bidang, begitu, Bu. Kemudian siapa yang harus saya dengarkan, Bu, begitu, ketika ada konflik di antara kepala dinas dan kepala bidang itu, Bu, terkait dengan loyalitas. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Yang pertama tadi tentang hak dan kewajiban, Bu. Hak dan kewajibannya bagaimana kalau kita tidak mendapatkan hak-haknya. Oke, Pak Anca, minta tolong dibuka bagian loyal sebentar untuk pertanyaan kedua. Oke, bagian loyal di tengah. Oke. Ke bawah, Pak, ke bawah. Ke bawah ya, loyal. Oke, berhenti di sini ya. Untuk itu dulu hak dan kewajiban. Ya. Nanti di agenda 3 Anda mendapatkan manajemen ASN, ada hak dan kewajiban. Hak kewajiban di sini adalah NKRI, ya, sebagai warga negara. Jadi banyak deh kewajiban-kewajiban, ya. Kita jangan cuma bilang hak kita gaji, pengembangan kompetensi atau apa. Jadi bagaimana kita melihat dulu masalahnya apa? Jangan hanya persepsi kita. Karena hak itu dari mana? Lihat dulu. Apa masalah utamanya? Karena kita tidak bisa menjudge, ini haknya. Kalau Anda bisa kasih contoh, boleh. Coba. Ada contoh nggak? Anda sudah Belum mau tanya, ada sih, Bu. saya menuntut Ini hak hanya, saya? ya. Iya, tapi maksudnya ada case-nya nggak? Ada contohnya nggak?
Untuk saat ini belum ada contoh kasus, Bu. Ini hanya ketakutan mungkin dari Iya. saya pribadi. Cukup. Tapi sebagai seorang ASN, dahulukan dulu kewajiban baru hak-hak ya. Nah, nanti penguatannya di agenda 3 ya. Tapi yang paling penting, Anda tidak pikirkan hak itu sudah merupakan peraturan dan kebijakan. Jadi kalau ada misalnya gaji Anda tidak dibayarkan, bukan Anda yang pergi cari di mana gajiku. Nah, kan gitu. Tetapi organisasi lah yang bergerak. Bagian keuangan lah di kabupaten atau di mana yang punya persoalan itu. Ya, kalau kita menghabiskan waktu ya tugas fungsi kita ada loh. Anda Bapak di mana? OPD mana? Pak Apriawan. Di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Bu. Oh, tenaga kerja dan transmigrasi. Ya. Nah, itu misalnya gaji Anda tidak dibayar. Tentu bukan cuma Anda sendiri, kecuali punya sanksi berat. Tidak pernah masuk kantor, kepala dinas bilang, ya pasti ke bendahara, tahan. Kalau dulu masih ada loh pimpinan begitu, tapi sekarang pimpinan kayaknya enggak mau tahu karena ya semua sistem akan berdampak ke SKP-nya. Ya. Itu kan penilaian kinerja. Pasti kalau tidak ada masalah-masalah prinsip tidak akan terjadi, ya. Hak-hak kita diabaikan. Kalau kewajiban Anda tidak laksanakan, ya tentulah jangan dulu dong. Kasih gaji itu karena ada tugas pimpinan juga untuk membina. Ya, seperti saya sekarang pangkatnya pembina muda. Ya, saya sekarang bukan di struktural tapi fungsional pelaksana ya. Tapi waktu di struktural dulu ada banyak di jajaran saya yang seenaknya. Sekarang saya seleksi. Kalau mau minta kredit di BRI harus ada tanda tangan saya. Ya, dan buat perjanjian, jangan sampai kamu sudah terima uang, yang kamu terima tinggal sedikit, kamu pergi bak ojek, pergi malas sudah, saya yang pusing. Itu salah satu upaya saya, tugas saya sebagai pembina. Sejak itu nggak ada. Yang sudah rajin-rajin sakit kepalanya, karena saya juga tuntut tugas-tugasnya, kewajiban-kewajibannya. Hakmu kok sudah ambil duluan. Jadi sekarang, ya masa itu makin BNI yang pihak bank yang setengah mati melakukan penawaran karena susah ya, karena memang kita di pelayanan di rumah sakit pelayanan dituntut dong ya. Iya, oke, pertanyaan kedua ya. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kepentingan bangsa negara, dan Pak Apriawan mencontohkan kepala bidang dengan kepala dinasnya. Memang bikin sakit kepala itu, lebih baik tidak masuk kantor. Ya, tetapi kita sebagai seorang ASN harus perekat dan pemersatu bangsa. Jangan justru kitalah juga atau masuk dalam konflik tersebut. Ya, kalau Anda punya kapasitas untuk memfasilitasi, yes, oke. Tapi kalau Anda bukan siapa-siapa, apalagi CPNS, aduh, nanti bisa dapat gebrakan meja, ya, oke. Nah, jadi apa dalam loyal itu kita maknai keywordnya adalah komitmen. Komitmen kita bahwa kita sanggup mengatakan korupsi itu haram. Itulah komitmen. Jadi kalau Anda melihat sesuatu atau ada indikasi sebuah ketidakjujuran di dalam organisasi Anda, tapi harus Anda punya bukti. Harus melaporkan. Kalau Anda tidak laporkan dan Anda tahu Anda juga terlibat. Itulah komitmen. Ya, kalau ada nilai-nilai dasar ini, Anda akan galau, Anda akan merasa tidak nyaman kalau tahu sesuatu yang tidak sesuai aturan dan
Anda tidak berbuat apa-apa. Ya, karena sistem sudah berjalan. Semua perangkat itu sudah ada, ya, sistem pelaporan, sistem apalagi di era digital saat ini mudah sekali. Ya. Kemudian dedikasi. Ya. Kita berdedikasi untuk menunjukkan kompetensi, ada kontribusi, ya, ada nasionalisme, ya, karena ini kepentingan bangsa dan negara. Nah, dan juga pengabdian. Apa yang dimaksud loyal? Kalimat afirmasinya adalah kami berdedikasi untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau urusan pribadi barangkali harus dibedakan, ya. Kalau urusan kantor, urusan negara, ya begini. Tetapi ya, tentu masing-masing ada ruangnya, ranahnya untuk ini semua, ya. Karena dalam sebuah organisasi, pimpinan dengan ini pasti leadership-nya, bukan masalah organisasinya, tapi pimpinan ini leadership-nya bagaimana? Leader itu adalah mampu menggerakkan orang. Follower-nya itu mengikuti apa goalnya organisasi. Apa goal, bukan goalnya pimpinan, tetapi goalnya organisasi, ya. Tujuannya organisasi. Kalau ada konflik itu biasa. Ya, tetapi dengan komunikasi yang baik tentu itu bisa diinginkan, ya, komunikasikan, ya, ya. Jadi Bapak netral aja, Pak, nggak usah bingung, aduh mana ini kepala dinas, kepala bidang atau apa, ya, tetapi itu individu, jadi bukan jabatannya, ya. Mungkin suatu saat tidak lama dipindah, ya, di rolling, nah, sudah kan. Pasti terselesaikan masalahnya, tidak ketemu lagi, gitu. Itu upaya-upaya. Oke. Memegang teguh ideologi Pancasila, ya. Jadi loyal itu kita loyal kepada pimpinan, boleh, ya. Tetapi dalam hal apa? Komitmen, lihat dulu masalahnya. Kalau Anda diminta untuk, ya, bahwa kamu melakukan perjalanan, kau tanda tangani semua ini, kira-kira itu bentuk loyal tidak? Ya, nanti di ini pasti Anda tidak mau, ya, karena sudah tahu menjaga nama baik sesama ASN, ya, sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, nama baiknya aja kita jaga, ya, jangan. Bisa kita akhiri dulu, ya, pertanyaannya. Mungkin kita sesi kedua bisa lebih ini lagi, lebih interaktif lagi. Sesi kedua hari Selasa. Ya, masih ada Pak Anca, boleh kita akhiri dulu, Pak. Ya, sudah boleh, Bu? Ya, boleh ya. Nanti penugasan saya upload di Kolabjar, ya. Kalau nanti saya di Palu, ya. Setelah ini saya siap-siap untuk ini balik kalau hari Selasa, Pak, jam berapa, Pak? Iya, kedua. Bu. Hari Selasa sesi keberapa? Jam berapa? Sesi keduanya? Di jadwal sih jam 7.30, Bu, sampai 9.45, 3 JP dia. Begitu, ya. 9.45. Oke, boleh, berarti saya ada di Parigi tuh. Ya. Jaringan begini. Ya, tidak ada lagi. Malam. Oke, kita tetap aja lah kalau begitu, ya. 7.30 sampai 9, 3 JP lagi, ya. Oh, tetap saja, Bu, ya. Kalau hari Senin
Saya lihat dulu Pak, saya lihat dulu. Maaf ya kita ini kan saja karena kita ketemu di sini. Ya kalau Hari ini, aduh, Juni. Bentar Pak, 25 hari Sabtu. Senin 107, setelah 107 boleh kita ini. Berarti dipercepat 1 hari, Bu Oh, ya? tanggal anu Pak, besoknya aja Pak, boleh tanggal 29. Oh, diundur Boleh? 1 hari, Bu. Iya. Iya. 29 itu sudah masuk agenda 3, Bu, merekanya. Oh, sudah masuk. Oh iya ya, saya ada di agenda 2. Kalau begitu kita malam aja, boleh Pak? Hari Selasa. Boleh, siap. Jam berapa, Bu? Jam 7? Malam. Jangan dulu. Evaluasi kan biasanya jam 9 ya. Oke, biarlah. Saya minta Ibu Irma tolong dikomunikasikan Pak. Boleh minta tolong Pak Anca? Iya, bagaimana, Bu? Penguji saya Ibu Irma, Haji Irmawati. Kalau sepakat di situ ininya evaluatornya Pak Acep. Oh, nanti saya sampaikan ke Pak Acep, Bu. Nanti Pak Acep yang Pak komunikasi. Acep aja dikomunikasikan bahwa saya ada kelas dulu, jadi sampai jam 9.45 ya. Boleh lah ya, jam 10 baru ini. Ya, supaya kita tidak berubah. Pak ya? Iya. Oke, kalau begitu, Bu, Ya. mohon izin saya tutup. Ya, baik. Terima Dengan kasih. demikian pembelajaran kita untuk agenda 2 untuk pertemuan pertama telah berakhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Fasilitator, Ibu Dr. Sylvie dapat menjadi pedoman untuk kita semua. Kemudian sebelum kita tutup, karena kita awali dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga. Untuk itu saya minta Pak Ruli, silahkan pimpin doa Pak Ruli. Terima kasih Pak. Dengan berakhirnya pertemuan pada sore hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, kemudian selanjutnya mungkin ada penyampaian dari Ibu Levi atau BKPSDM Kabupaten Sigi. Sudah Pak, alhamdulillah sudah. Oke, kalau begitu. Dengan demikian pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini. Saya mewakili rekan-rekan evaluator yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, saya izin lipat. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa ya. Ya Bu. Ya Bu.